kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Prince. Yang mana di film ini menceritakan tentang pensiunan pasukan khusus yang pergi ke sana kesini untuk mencari anaknya yang hilang. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa banyak itu ya di awal kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Paul. Diketahui Paul ini berprofesi sebagai seorang mekanik mobil. Di sini Paul menghubungi anaknya yang bernama Beth. Beth saat ini berada di luar kota untuk menyelesaikan kuliahnya. Paul yang mengetahui putrinya nampak kelelahan, Paul bertanya apakah ia baik-baik saja. Mendengar hal itu, Beth menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Ia hanya kelelahan dan kurang beristirahat. Setelah mendengar jawaban putrinya, Paul nampak tidak puas. Ia merasa kalau putrinya pasti menyembunyikan sesuatu. Tapi Paul mencoba untuk mempercayai putrinya itu. Seem a little down. Just, tired. A lot of work. A lot of books. Keesokan harinya, Paul kembali menghubungi putrinya. Namun kali ini yang menjawabnya adalah seorang pria yang tak dikenal. Setelah si pria tahu kalau yang menghubunginya adalah ayah Beth, ia segera mematikan panggilan video tersebut. Paul yang merasa khawatir, ia langsung mencoba menghubungi nomor telepon putrinya. Namun sayang tidak ada jawaban sama sekali. Tak mau menyerah begitu saja, Paul langsung menghubungi si pemilik apartemen yang menyewakan kamarnya kepada Beth. Paul nampak terkejut ketika mendengar bahwa putrinya tak pernah terlihat belakangan ini. Paul semakin khawatir dengan keselamatan anaknya itu. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke kota di mana anaknya kuliah. Sesampainya Paul di sana, ia langsung bergegas ke apartemen putrinya. Ia mencoba mengetuk pintu namun tidak ada yang menjawab. Dengan terpaksa, Paul pun membuka paksa pintu tersebut. Di dalam apartemen, Paul menemukan satu petunjuk berupa foto sang anak dan temannya yang sedang berada di depan sebuah bar. Tanpa menunda banyak waktu lagi, Paul langsung mendatangi bar tersebut dengan membawa foto sang putri. Di sini Paul mencoba bertanya kepada si pelayan bar. Namun ia menjawab kalau dirinya tidak tahu karena ia tidak pernah memperhatikan setiap orang yang datang ke bar tersebut. Saat Paul merenung kemana ia harus mencari putrinya lagi, tiba-tiba ia melihat perempuan yang ada di foto yang saat itu bersama putrinya. Diketahui teman putrinya Paul bernama Angela. Paul lalu menghampirinya untuk menanyakan keberadaan putrinya. Namun kerusuhan terjadi karena teman-teman Angela yang merasa terganggu dengan Paul. Kemudian Paul mencoba meyakinkan kalau ia hanya butuh waktu 5 menit untuk berbicara dengan Angela. Mendengar hal itu, Angela pun bersedia untuk berbincang dengannya. Di sini Angela bercerita kalau dirinya dan Beth sudah tidak lagi berteman. Bahkan Beth sudah lama tidak datang menghadiri kuliahnya. Kabar terakhir yang ia ketahui adalah Beth sudah pindah ke New Orleans. Beth pergi ke sana mengikuti pacarnya bernama Eddie yang merupakan seorang bandar narkoboy. Setelah mendengar hal itu, Paul pun meminta Angela untuk mempertemukannya dengan Eddie. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan uang sebesar $500.000 untuk Angela. Angela pun menyanggupi permintaan tersebut. Can you drive me down there? Right now I'll give you some money. Thank you. Check. Di tengah perjalanan mereka, Angela bertanya kenapa Paul tidak melaporkan hilangnya Beth kepada pihak kepolisian. Paul menjawab kalau hal itu percuma saja, karena pihak kepolisian tidak akan memproses kasusnya sebelum orang tersebut dinyatakan hilang minimal 48 jam. Selain itu, pihak kepolisian pasti menduga kalau remaja seusia putrinya tidak mungkin hilang, melainkan pergi atas keinginannya sendiri. Tak lama berselang, mereka sampai di New Orleans. Angela langsung membawa Paul ke sebuah klub di mana ia dan Beth pertama kali berkenalan dengan Eddie. Sebelum masuk ke dalam klub tersebut, Paul meminta Angela untuk menjaga jarak dengan dirinya. Hal itu agar mereka tidak menarik perhatian banyak orang. Sesampainya di dalam, Angela malah memakai barang haram dan langsung menggoda Paul. Untungnya Paul adalah tipe ayah yang tidak suka jajan. Karena tak kunjung bertemu dengan Eddie, mereka pun memutuskan untuk pergi keluar dari klub. Namun secara mengejutkan, di luar Angela melihat teman-teman Eddie. Mengetahui hal itu, Paul langsung menghampiri mereka.
Paul menanyakan di mana keberadaan Eddie. Namun bukannya jawaban yang Paul terima, ia malah dikeroyok oleh teman-teman Eddie tersebut. Merasa terhina, Paul pun langsung membalas dengan menghajar mereka semua. Sebelum pergi, Paul sempat mengambil telepon milik temannya Eddie tersebut. Di tengah perjalanan, Paul menyuruh Angela untuk mengirim pesan kepada Eddie lewat telepon itu. Isi pesan itu adalah ajakan untuk bertemu. Di saat yang sama, Angela kini panik dengan keselamatannya setelah ia melihat Paul terlibat perkelahian dengan teman-teman Eddie. Kemudian Paul membawa Angela ke suatu penginapan. Hal itu agar Angela dapat beristirahat dan menenangkan diri. Di dalam kamar, Angela kembali menggoda Paul. Untungnya iman Paul masih sangat kuat. Tak lama setelah itu mereka mendapatkan balasan pesan dari Eddie. Mereka langsung bergegas menemui Eddie yang menunggunya di sebuah bar. Di parkiran, setelah Paul memastikan kalau Eddie ada di bar tersebut, Paul lalu memberikan uang yang telah dijanjikan kepada Angela. Ia juga menyuruh Angela untuk segera pulang ke rumah. Singkat cerita, seorang pria bernama Riley melihat Paul masuk ke dalam bar tersebut. Tak hanya Riley, kedua orang yang ada di bar itu juga seperti nampak mengenal Paul. Di sini Paul langsung menghampiri Eddie. Ia menanyakan di mana keberadaan putrinya. Eddie yang mendengar hal itu, ia hanya menjawab kalau dirinya tidak mengenal perempuan yang bernama Beth. Eddie malah menghina Beth di depan mata kepala Paul. Paul yang geram mencoba untuk bersikap tenang. Ia kembali bertanya kepada Eddie di mana keberadaan putrinya. Tiba-tiba Riley ikut nimbrung. Lalu ia meminta maaf kepada Paul atas sikap keponakannya yaitu Eddie. Ia juga memohon kepada Paul agar membiarkan Eddie hidup lebih lama lagi. Di sini Riley meminta Paul untuk mengingat baik-baik wajahnya. Kemudian Riley bercerita tentang kejadian 20 tahun yang lalu, di mana saat itu Riley melihat Paul menembak mati 7 orang. Terungkap fakta kalau ternyata Paul dulunya adalah seorang pembunuh khusus para mafia yang ditugaskan pemerintah. Riley bertanya kepada Paul kenapa dulu ketika ia sudah menodongkan pistol tepat di kepalanya, ia malah tidak jadi menembaknya. Nyali Eddie langsung menciut setelah mendengar ucapan dari pamannya itu. Lalu Riley menyuruh Eddie untuk memberitahukan keberadaan putrinya. Mendengar hal itu, Eddie pun menjawab kalau dulu ia memang sempat dekat dengan Beth. Namun sebelum mereka berkenalan, Beth sudah terlebih dahulu terjerumus ke dunia narkoboy. Terakhir kali ia melihat Beth sedang berada di sebuah apotek. Diketahui apotek itu adalah sebuah tempat untuk melakukan pesta. Nama pemilik apotek itu bernama Tony. Setelah mengetahui jejak putrinya, Paul langsung bergegas pergi. Sebelum pergi, Paul juga menjawab kalau dulu ia tidak menembak mati Riley karena kehabisan peluru. Di luar bar ternyata Angela membuntuti dan menunggu Paul. Ia bersikeras ingin membantu Paul mencari keberadaan Beth yang merupakan sahabatnya juga. Tepat setelah mereka pergi, ada 2 orang yang memperhatikan Paul di bar tersebut membuntuti mereka. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Omar. Ia adalah salah satu ketua gangster di wilayah tersebut. Di sini, Omar menyuruh seorang tangan kanannya yang bernama Mark untuk membunuh seorang pria yang telah membuat kekacauan di wilayahnya. Ternyata 2 orang yang membuntuti Paul adalah anak buah Omar. Di sini mereka berdua menceritakan tentang Paul yang kini berada di kotanya. Mendengar hal itu, Omar memerintahkan mereka untuk membawa Paul dalam keadaan hidup. Diketahui kalau Omar ini telah menyimpan dendam pribadi kepada Paul selama 20 tahun. Di sini Mark mencoba menenangkan Omar dan meminta Omar untuk melupakan dendam lamanya itu. Namun Omar tidak peduli dengan saran itu dan ia malah menyuruh Mark untuk mengarahkan lebih banyak anak buah dalam memburu Paul. Di tengah perjalanan, Paul ditembaki oleh kedua anak buah Omar. Untungnya Paul berhasil menghindar. Setelah membalikan keadaan, Paul langsung menghampiri mereka. Ia bertanya siapa yang telah menyuruhnya. Mereka yang sudah sekarat memberitahu Paul kalau Omarlah yang telah menyuruh mereka. Sebelum pergi, Paul tidak lupa menghabisi nyawa mereka terlebih dahulu.
Di sisi lain, Omar dihampiri oleh Mark. Di sini Mark melaporkan kalau kedua anak buah Omar yang disuruh menangkap Paul kini telah tewas. Ia juga memberitahu Omar kalau tujuan Paul datang ke sini adalah mencari anaknya yang hilang. Mendengar hal itu, Omar menegaskan kepada Mark kalau ia harus bisa menangkap Paul apapun yang terjadi. Omar menganggap kalau Paul harus bertanggung jawab atas kematian anak dan istrinya dulu. Di sisi lain, Mark sendiri merasa pesimis dalam menghadapi Paul karena ia mengetahui latar belakang Paul yang luar biasa. Ternyata dulunya Paul adalah seorang gangster jalanan. Kemudian Paul direkrut untuk menjadi seorang tentara oleh pemerintah. Ia ditugaskan untuk mengeksekusi para mafia. Karena sepak terjangnya yang luar biasa itu, Paul mendapatkan julukan The Prince atau Sang Pangeran. Let's go get him. Right now. Di waktu yang sama, Angela kini semakin penasaran tentang identitas Paul. Ia bertanya kenapa Omar sampai memburunya. Mendengar Angela yang terus-menerus mencerca dengan pertanyaan itu, akhirnya Paul menceritakan tentang identitasnya 20 tahun yang lalu. Saat itu ia ditugaskan untuk menghabisi Omar. Ia berencana menghabisi Omar dengan cara memasang peledak di mobilnya. Tak sengaja pada hari itu, mobil yang biasa dipakai Omar malah dikendarai istrinya untuk mengantarkan anaknya bersekolah. Paul mencoba untuk menyelamatkan mereka, namun semua sudah terlambat. Ledakan itu menewaskan anak dan istri Omar di hadapan Omar sendiri. Karena kejadian tersebut, ia merasa sangat bersalah hingga ia memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Mulai hari itu juga, ia memutuskan untuk bersembunyi dan memulai hidup yang baru. Paul mengatakan kepada Angela kalau dirinya harus segera menemukan Beth, jangan sampai Omarlah yang menemukan Beth terlebih dahulu. They're gonna kill Beth if I don't get to her first. Singkat cerita, setelah membajak sebuah mobil, Paul pergi ke tempat teman lamanya yang bernama Sam. Sesampainya di sebuah hotel yang dimiliki Sam, ia baru mendapatkan petunjuk mengenai alamat dari Tony, sang pemilik apotek. Sebelum pergi, Paul menitipkan keselamatan Angela kepada Sam. Be careful out there. Clean. Setelah Paul pergi, Sam menceritakan kejamnya Paul kepada Angela. Di sini Sam meminta Angela untuk menjauhinya demi keselamatan dirinya sendiri. Kemudian terlihat Paul pergi ke tempat jual beli senjata milik teman lamanya yang bernama Max. Di sini Paul berencana mengambil senjata lamanya yang dulu ia pernah titipkan kepada Mac. Namun ternyata Mac kini telah tewas. Tempat itu diteruskan oleh anaknya yang bernama Frank. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Frank mau memberikan senjata lamanya yang pernah Paul titipkan kepada ayahnya dulu. Setelah mendapatkan semua senjata yang ia butuhkan, Paul langsung pergi ke tempat Tony. Agar bisa masuk ke dalam, Paul berpura-pura kalau ia akan menyampaikan informasi penting untuk Tony. Sebelum mengizinkan Paul masuk, penjaga itu langsung menyita senjata yang Paul bawa. Tak berselang lama, akhirnya Paul bertemu dengan Tony. Tanpa banyak basa-basi, Paul langsung bertanya tentang keberadaan putrinya. Mendengar hal itu, Tony pun langsung menunjukkan keberadaan putrinya. Terlihat Beth saat ini sedang tak sadarkan diri akibat mengonsumsi barang haram dengan jumlah yang sangat banyak. Ternyata Beth adalah umpan untuk mereka menangkap Paul dan membawanya ke hadapan Omar. Saat akan dibawa, Paul berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu, Paul membawa putrinya untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, Mark tiba di markas Tony. Namun sial, ia sedikit terlambat datang ke sana. Paul sendiri kembali ke tempat Sam untuk membersihkan lukanya akibat baku tembak di tempat Tony. Di sisi lain, Mark melaporkan kepada Omar kalau saat ini Paul berhasil lolos kembali. Dan saat ini diketahui ia berada di hotel milik Sam. Omar langsung menyuruh Mark untuk segera datang ke hotel tersebut dan menangkap Paul. We have a chance to get him. Di waktu yang sama terlihat Beth kini telah sadarkan diri. Di sini Paul berjanji kepada putrinya itu kalau ia akan segera membawanya pulang. Tak berselang lama, Mark dan para anak buahnya telah sampai di hotel milik Sam.
Mereka berencana untuk langsung menyerang Paul dan Sam. Tepat saat itu, Paul juga berencana untuk meninggalkan hotel tersebut. Saat Angela hendak masuk ke dalam sebuah mobil yang akan mengantarkan dirinya pulang, Mark dan para anak buahnya melakukan penyerangan. Baku tembak di antara dua kubu itu pun tak terhindarkan. Di sini Mark berhasil menangkap Beth dan membawanya pergi. Paul yang melihat itu, ia langsung masuk ke dalam mobil yang ada Angela di dalamnya untuk mengejar. Sementara Sam sendiri tetap di sana untuk menangani kekacauan yang telah terjadi di hotelnya. Di tengah perjalanan, Paul mendatangi kembali tempat senjata Frank. Ia memilih senjata sebagai perlengkapan dirinya untuk menghabisi para bajingan itu. Setelah itu, ia dengan percaya diri mendatangi markas Omar. Tanpa rasa takut, Paul melakukan penyerangan seorang diri. Satu persatu anak buah Omar berhasil Paul habisi. Di sana Paul melihat Omar yang sedang menyandra putrinya. Kemudian Paul memohon kepada Omar untuk melepaskan putrinya yang tidak tahu apa-apa. Saat Paul mencoba mendekati Omar, tiba-tiba Mark muncul dan langsung menyerangnya. Hingga pada akhirnya Paul berhasil menghabisi Mark. Saat Omar diam-diam akan menembak Paul, Beth langsung menyikut perutnya. Paul memanfaatkan situasi tersebut untuk menembak mati Omar. Setelah itu, Paul bergegas membawa Beth keluar dari markas Omar. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Hampura Film.